Beautiful girls all over the world. Hai dari aku yang orang bilang aneh atau kata lainnya unik. Mungkin kalian bisa berasumsi kayak gini karena pola pikirku yang bisa dibilang beda dari kebanyakan orang. Aku akuin kok kalau aku ini keras kepala. Ini sih juga udah jadi rahasia umum ya. Oke deh, nih, aku kasih tahu rahasia terbesar Aquarius. Aku itu orang yang paling tahu kalau kamu itu fake atau enggak. Bisa dibilang hidup cenayang lah ya. Hey para Aquarian, coba ngaku. Udah waktunya mereka tahu hal ini. Di balik semua ini, aku adalah orang paling tulus di dunia. Narsis dikit boleh kan? Tapi ini sih, aku paling gak pernah main-main sama yang namanya perasaan. Lebih ke anaknya perasa aja. Jadi suka berandai-andai sendiri kalau aku jadi dia gimana ya rasanya. Ini yang buat aku selalu cepat minta maaf kalau ngerasa buat salah. Banyak yang bilang pertama kali kenal aku tuh aku orangnya aneh bin ngebosenin. First impressionnya gak enak banget ya. Please dengerin aku baik-baik. Sebenarnya aku itu lagi ngebaca situasi lingkungan baru aja, biar nantinya gak salah dalam bertingkah. Kebukti kan, aku bisa 180 derajat beda dari anggapan kalian. Cepet minta maaf, tapi cepet juga bikin orang emosi. Kata orang-orang sih gitu. Emang apa sih yang bikin kalian emosi? Karena aku suka sarkas? Atau aku batu? Atau aku terlalu susah dingertiin? Sabar. Semua yang aku lakuin pasti beralasan kok. Kalau urusan kerjaan, aku gak bikin emosi kan? Banyak yang bilang loh kalau pemikiran aku luas dan beda dari yang lain. Mereka juga bilang kalau aku orangnya detail, ya walaupun sedikit ceroboh, tapi tetap bisa diandelin kok. Urusan pekerjaan aja bisa diandelin, apalagi perasaan. Aku gak pernah mau main-main sama perasaan. Capek gak sih? Galau uring-uringan cuma karena itu? Apalagi kalau aku udah ketemu sama seseorang yang bisa sabar dan bisa terima segala pemikiran dan keanehan aku. Seseorang yang bersedia membagi dunianya dan bersedia masuk ke dalam dunia asing yang belum pernah mereka temui. Dunia aku tuh penuh warna dan juga imajinasi. Yap, inilah dunia aku. Dunia Aquarius. Jangan pergi jika hanya lelah. Cukup reda sejenak agar tetap menetap. Udah puitis belum? Intinya sih mau kasih tahu aja kalau aku itu paling takut sama yang namanya pengkhianatan. Maklum, anaknya sensitif banget. Di dunia ini emang gak ada yang mau sakit hati. Namun bagi Pisces, pengkhianatan adalah akhir dari segalanya. Setiap orang pasti punya mimpi di hidupnya. Sama, aku pun begitu. Aku hidup dari banyak banget mimpi. Bisa dibilang, aku punya dunia imajinasiku sendiri. Bagi aku, menghayal itu bisa jadi salah satu self-healing dari bisingnya kehidupan. Jujur ya, aku adalah tipe orang yang emosional. Aku selalu mengekspresikan apa yang aku rasain, dan mungkin kebanyakan dari kalian gak sadar gimana aku melakukan itu. Hanya orang yang tahu betul siapa aku yang bisa sadar kalau aku begitu ekspresif. Aku bisa gampang memahami orang terdekatku. Ini yang membuat aku si Pisces mudah bergaul dan dicap sebagai sosok yang perhatian. Dan sedihnya, image tadi sering disalahgunakan untuk mereka jual derita. Oke, aku ngaku kalau aku sering jadi korban jual derita. Abis gimana dong? Kelemahan aku, ya kelebihan aku juga. Tiap orang yang baru kenal aku pasti bilang kalau aku itu pendiam. Hampir 11-12 sama Taurus gitulah. Kalian ketipu ya? Ingat kan, kalau aku selalu mengekspresikan apa yang aku rasain. Tapi mungkin karena aku cuma bisa ekspresif sama orang-orang yang di circle aku aja kali ya, makanya dibilang pendiam. Terus juga banyak yang bilang kalau aku tuh suka banget ngeliatin orang yang baru aku temuin bisa dari ujung ke ujung. Sumpah, itu selalu kejadian. Terus banyak banget loh yang suka bilang kalau aku tuh punya esensi seni yang bagus. Bingung sih sebenarnya kenapa bisa banyak yang setuju. Sampai dalam pekerjaan pun banyak yang bilang kalau aku adalah sosok yang punya pemikiran yang fresh dan orang yang bisa bekerja sama dalam tim. Ini untungnya kalian kerja bareng sama orang yang sensitif. Bisa jadi peka banget sama yang harus dilakuin. Gak cukup peka sama pekerjaan, sama percintaan juga. Apalagi kalau ada sosok yang bisa ngerti sisi emosional aku. Intinya bisa kasih rasa aman, nyaman, support dan komitmen.
Fix, aku bisa banget jadi bucin. Gak masalah kok jadi bucin selama itu berbalas. Bucin itu bentuk mengekspresikan rasa sayang kita dengan orang terkasih. Bener gak? Ayo jujur, kalian pasti meleleh kan kalau ada yang perhatian sama kalian? Yang masih gengsi, please deh, jujur aja sama hati. Hidup bucin. Dari aku, sang Pisces yang juga bucin. Said all I want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you'll let Aku adalah zodiak sulung dalam dunia astrologi. Mungkin karena ini aku jadi punya jiwa pemimpin, jadi ngerasa punya tanggung jawab yang besar sama lingkungan sekitar. Hal ini juga yang bikin aku nggak punya banyak teman yang bisa nempel setiap saat. Ya kayak Gemini atau Sagittarius. Karena aku terkesan sok serius. Padahal aku nggak seserius itu juga kok. Banyak yang bilang kalau aku orangnya receh tapi garing. Masa sih? Ini nggak sampai garing kayak jokes bapak-bapak di WhatsApp kan? Udah gitu banyak yang bilang kalau aku itu egois. Kalau dipikir-pikir, ya iya juga. Tapi percaya deh, semua itu ada alasannya. Jadi egois bukan berarti tanpa pertimbangan, justru penuh dengan pertimbangan. Gimana enggak? Jadi egois itu sama aja udah siap dimusuhin sama semua orang. Resikonya besar banget. Tapi aku suka tantangan. Jadi please, jangan pernah nantangin aku sesuatu. Sekecil apapun itu, pokoknya jangan. Yang udah pernah nantangin aku, ceritain dong gimana rasanya bersaing sama anak yang kompetitif banget ini. Udah kompetitif, sakit, agresif banget lagi anaknya. Bayangin deh tuh, dia sepanas apa persaingan kita. Suka sebel sih, karena jadi banyak yang mandang aku negatif karena sifat-sifat yang tadi aku udah ceritain, padahal sebenarnya cuma masalah beda perspektif aja. Coba deh, geser dikit perspektifnya. Pasti kalian bisa mandang aku jauh lebih positif. Hidup tuh cuma soal perspektif. Gak selamanya yang buruk itu buruk, kalau menurut aku ya. Untungnya selama ini, dalam pekerjaan aku selalu dinilai sebagai sosok yang gesit karena gampang beradaptasi. Selalu punya pemikiran yang kritis dan pastinya bertanggung jawab. Tuh kan, ada positifnya kan jadi Aries. Akhirnya, aku tipe orang yang suka melakukan apapun dengan caraku sendiri. Sama halnya ketika aku jatuh cinta. Aku punya caraku sendiri untuk menunjukin rasa jatuh cintaku tuh gimana. Aku bisa sangat jatuh dan tenggelam dalam cinta. Terlebih, jika ada seseorang yang bisa selalu memandangku dari luar perspektif kebanyakan orang. Menerima aku sebagai seorang Aries tanpa menuntutku berubah menjadi seperti kamu, dia, atau mereka. Banyak yang bilang aku itu diam-diam menghanyutkan. Padahal gak juga kok. Aku hanya memilih untuk diam bukan buat mengalah, tapi aku lebih suka ketenangan. Aku bisa marah dan mungkin kamu bisa jadi kaget banget kalau lihat aku marah. Tapi tenang, aku kuat kok. Jadi hal semacam itu akan sulit kamu jumpai. Mungkin kalian yang mengenalku suka gregetan sendiri ya dengan sikapku yang terkesan pasif. Maaf ya, aku agak keras kepala dan susah dibilangin. Tapi percaya deh, ini caraku untuk bertahan. Ada kalanya aku sebel banget, tapi balik lagi. Aku lebih suka ketenangan. Menyesal adalah satu hal yang aku gak pernah mau untuk terjadi. Ketika aku mempermasalahkan hal yang menurutku masih bisa dibawa santai, ya santai aja. Bagiku masalah gak akan jadi masalah jika aku gak mempermasalahkan hal itu. Beda tipis lah ya sama bodo amat. Selagi gak ngerugiin banget sih ya, sosok lah. Makanya, aku dikenal sebagai sosok yang friendly banget. Karena ya gitu deh, gak suka ributin masalah yang ada. Semua bisa dibawa santai kok. Soal kerjaan, kalau bisa aku yang ngalah ya udah ngalah aja, daripada urusannya jadi panjang. Nah, ini sebenarnya yang buat susah hidup jadi seorang Taurus. Sukanya cari aman, tapi jadi capek sendiri. Dasar aku, udah dibilang jangan, masih aja dilakuin. Banyak juga yang nilai kalau aku anaknya sweet dengan hubungan pertemanan, tapi lain cerita kalau sama pacar. Untuk memulai, awalnya emang agak sulit. Jujur, aku tuh orangnya sedikit pasif. Sebenarnya gak mau terburu-buru aja sih. Bagiku soalnya waktu tuh penting banget. Bukan aku gak perhatian ya. Ada kalanya aku bucin. Iya, bucin. Tapi, kebucinan ini cukup aku dan pasanganku aja yang tahu.
Jangan tanya masalah kesetiaan. Aku bisa jamin, aku nggak kalah sama Cancer. Terlebih, jika ada seseorang yang bisa menenangkanku dalam diamku, memberi aku cukup waktu untuk memilih, bersedia menjadi rumah, tempat di mana aku bisa pulang. Dan tentunya, bisa bikin aku beristirahat dan alasan kenapa aku harus tetap kuat. Inilah aku, si kuat Taurus, yang kalian sebut si diam-diam menghanyutkan. Kenapa sih banyak yang gak suka sama gue? Guys, kalian salah paham. Gemini gak gitu kok. Gue cuma labil aja. Ya, labil buat dapetin yang terbaik boleh dong. Masa gak boleh? Iya, gue emang bawel. Dan gue akuin, gue orang yang cukup egois. Tapi serius deh, gue gak semuka dua itu kok. Gue cuma gampang adaptasi aja. Kalau sama gue, semuanya simpel. Kalau lo baik, gue akan jauh lebih baik. Tapi kalau lo jahat, ya jangan ditanya. Sebenarnya peka, tapi kadang suka pura-pura gak peka aja. Atau bahkan memilih untuk gak mau tahu. Ya, being ignorant aja. Sorry kalau banyak yang salah paham wahai kalian yang baru datang di hidup gue. Yang udah kenal gue lama, tolong deh kasih tahu mereka betapa menyenangkannya dan friendly-nya gue. Coba deh bayangin di hidup kalian tuh gak ada gue. Coba bayangin betapa sepinya hidup kalian. Gak ada kehebohan atau cerita-cerita seru yang gue bagiin ke kalian. Mau tahu cara bikin gue diem? Cukup kasih gue sesuatu hal yang baru dan pastinya yang seru. Atau ajak gue diskusi tentang apapun. Gue jamin lo akan terkagum-kagum ketika lihat sisi lain dari seorang Gemini. Begitu juga sama urusan pekerjaan. Gue orang yang passionate banget dalam hal apapun. Gak ada kerjaan yang gak bisa gue kerjain. Selama gue suka hal itu, lagi-lagi pasti kalian akan terkagum-kagum kalau tahu betapa pintarnya Gemini. Eits, jangan emosi dulu denger omongan gue yang barusan. Dari banyak orang yang udah kenal sama gue, mereka ngakuin hal ini kok. Ya walaupun gak semuanya ngakuin secara langsung sih, tapi gue paham banget gimana mereka memandang gue ketika udah kenal gue dengan waktu yang lama. Tak kenal maka tak sayang. Itu berlaku banget buat gue. Kalau kalian mau sayangin gue, cukup gampang. Gue akan ngerasa istimewa sebagai makhluk ketika ada seseorang yang mau bisa bilang enggak buat gue. Kalau sampai ada yang bisa bilang enggak, tandanya orang itu udah bisa jadi teman diskusi sekaligus pendengar yang baik buat gue. Dan pastinya orang yang bisa bertahan sama gue adalah orang yang udah teruji kesabarannya. Buat kalian yang tetap bertahan, gue sayang banget sama kalian. Dan buat yang baru datang di hidup gue, jadi gimana? Mau coba kenal dan sayang sama Gemini gak? Kata orang, aku zodiak paling setia. Aku sih gak mau GR ya. Coba dong yang pernah sama Cancer bantu kasih tahu, Cancer tuh gimana sih? Ya kalau boleh jujur sih, aku emang selalu ngelakuin apapun pakai hati. Mungkin ini yang bikin orang-orang bilang aku perhatian. Ngomongin masalah hati, ini juga yang bikin aku mudian banget. Karena ya balik lagi, bergantung sama hati. Kalau lagi happy ya mood aku bagus. Kalau enggak, maaf ya guys, minggir dulu sedikit. Lagi dan lagi, bawa masalah hati, ya aku tuh jadi sulit maafin orang kalau orang itu pernah nyakitin aku. Mungkin bisa maafin, tapi gak pernah lupa sama apa yang buat aku sakit hati. Emang agak susah sih hidup bergantung sama hati, but I'm so proud of me being myself. Orang yang baru kenal pasti udah bisa tebak aku siapa. Lo Cancer ya? Dan setiap aku tanya kok mereka bisa tahu, rata-rata jawaban mereka adalah kelihatan suka bikin PHP. Ini nih susahnya jadi aku, niat gak mau bikin PHP, tapi dituduh PHP. Gak salah kan kasih perhatian ke orang, dan menurut aku itu wajar kok. Mungkin kalian aja yang kepedean. Terus ya, kalau masalah pekerjaan, banyak banget yang suka protes. Katanya, aku kurang profesional karena dalam pekerjaan, aku juga suka mudian. Tapi mereka bilang kalau aku tuh menyenangkan sebagai rekan kerja. Karena aku selalu kasih mereka support dan bantuan ketika mereka butuh. Kalian semua pasti udah paham gimana perasaan aku. Dan kalian juga pasti tahu kan apa yang buat aku hancur? Iya, bener banget. Aku bisa hancur berkeping-keping karena kesetiaan. Bagi aku, setia adalah nomor satu. Menjadi setia itu sulit,
karena harus bertahan dari segala masalah dan menerima semuanya. Menerima bukan selalu berarti menyerah seadanya ya. Aku akan merasa jadi makhluk paling beruntung jika ada orang yang bersedia untuk jadi setia, berjanji berjuang bersama, saling menjaga dan bisa menenangkanku dari ketakutan akan pengkhianatan. Inilah aku, makhluk paling halus yang bisa kuat karena cinta.